Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku generasi Z yang Allah sayangi. Berapa banyak hal kita hari ini yang merasa lelah. Tapi bukan lelah karena bekerja keras, tapi lelah secara mental. Lelah karena terus membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosial, atau lelah karena tuntutan akademik yang selalu mencekik. Statistik berbicara mengerikan. Tingkat kecemasan dan depresi di kalangan generasi kita ini mencapai angka tertinggi dalam sejarah. Kita adalah generasi yang terhubung secara digital, tapi paling kesepian secara emosional. Dan ketika kita mencari solusi keagamaan, seringkali kita hanya mendengar nasihat-nasihat yang klise banget. Seperti, sabar ya, berbanyak sholat makanya. Kita bertanya, bagaimana kita bisa sabar saat kita ingin menyerah? Dan bagaimana kita bisa sholat ketika pikiran kita sedang kacau? Hari ini, mari kita bicara jujur tentang kesehatan mental dan spiritual. Dan bagaimana Islam memiliki jawaban yang jauh lebih dalam. Saudaraku, dalam tradisi Islam ada ilmu bernama tasawuf, atau yang biasa disebut pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Ilmu ini berbicara persis tentang apa yang sekarang disebut psikologi modern. Bagaimana sih memahami emosi, mengelola luka batin, menyucikan hati dari penyakit yang tersembunyi. Bukan sekadar ritual, tapi proses aktif mengenali ego kita yang sering jadi sumber kecemasan. Tasawuf mengajarkan kita untuk membongkar diri, mengenali pola buruk, dan menggantinya dengan sifat terpuji. Dalam psikologi modern ini mirip dengan mindfulness, tapi dalam Islam ini adalah kesadaran bahwa kita selalu berada di hadirat Allah, bahwa kita tidak sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam jasad ada segumpal daging. Ia baiklah seluruh jasadnya. Jika rusak, rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga kesehatan mental berarti menjaga hati dan dari hasad, iri, dendam, dan kecemasan yang berlebihan. Salah satu penyakit terbesar kita adalah FOMO, takut ketinggalan. Media sosial adalah penghasil FOMO yang terbesar. Setiap scroll adalah perbandingan. Disinilah ajaran qanaah menjadi tameng yang kuat. Qanaah bukan pasrah tanpa usaha, tapi ketenangan batin dari keyakinan bahwa apa yang Allah berikan itu sudah cukup untuk kita saat ini. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 124. Barang siapa berpaling dari peringatanku, sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Bukan kemiskinan materi, tapi kesempitan hati, kecemasan tak berujung. Lalu, tawakal meletakkan hasil akhir di tangan Allah setelah usaha maksimal. Dalam psikologi, ini disebut melepaskan toxic control, kebutuhan mengendalikan hal
di luar kuasa kita. Kita juga butuh komunitas sportif, tapi komunitas muslim kadang jadi sumber tekanan. Takut cerita karena khawatir dihakimi, takut dibilang kurang iman. Padahal Rasulullah membangun komunitas di mana sahabat bisa menangis, mengaku salah, terus bertanya hal pribadi tanpa takut dihakimi. Kita butuh lingkungan di mana kita berkata, hari ini aku lemah, doakan aku, tanpa dicap kurang iman. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, tolong menolonglah dalam kebijakan dan takwa. Menjaga kesehatan mental teman adalah tolong menolong dalam kebajikan. Mendengarkan curhat tanpa menghakimi adalah takwa. Teman-teman yang Allah banggakan, kita boleh lelah, sedih, cemas, itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah menyerah pada keputusasaan. Karena rahmat Allah selalu lebih luas dari masalah kita. Berani mencari bantuan, jika perlu psikologi, temui. Jika perlu curhat ke ustadz, lakukan. Jika perlu menangis di hadapan Allah di sepertiga malam, jangan ditunda. Doakan diri kita ini kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah hati yang luka ini. Tenangkanlah pikiran yang kacau ini. Dekatkanlah kami pada orang baik yang mengingatkan saat kami lupa dan mengingatkan saat kami lemah. Karena kesehatan mental sejati adalah saat kita merasa aman di hadapan diri sendiri, orang lain, dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.